Salam sejahtera bagi saudara sekalian, dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, 8 Agustus 2021, Yeremia 22 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan. Hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, "Mengapakah Tuhan melakukan seperti ini kepada kota yang besar ini?" Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah untuk kita minggu ini, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran sering diterjemahkan dengan kata mispat dan sadakah. Arti dasar kata mispat adalah cara yang benar bagi seseorang untuk membawakan diri dan cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Sedangkan kebenaran dituliskan dengan kata Ibrani sadakah atau sadik yang mempunyai arti kelurusan secara harafiah. Tapi secara rohani artinya sesuai dengan suatu ukuran yang diterima atau utuh dan tepat. Sedekah bisa juga berarti kehendak Allah dan tindakan-tindakan yang diakibatkannya. Jika manusia berbuat jahat, Allah akan menghukumnya. Tindakan ini adalah benar, atau adalah benar jika orang bersalah dihukum. Berhubungan dengan pemerintahan ilahi, keadilan dan kebenaran menunjuk khususnya pada hukuman. Tuhan tidak dapat menutup mata terhadap kejahatan. Habakuk 1 ayat 13. Dan tak akan membengkokkan kebenaran. Ayub 8 ayat 3. Keadilan Allah yang menghukum diibaratkan sebagai api yang menghanguskan. Ulangan 32 ayat 22. Dan orang jahat selayaknya mendapat hukuman. Roma 3 ayat 8. Tapi dalam praktik kehidupan, seringkali yang jahat tidak dihukum karena ada pembela dan ada uangnya. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak punya pembela dan tidak punya tempat mengadu, seperti orang asing, anak yatim dan para janda, dibiarkan dirampas haknya. Hal ini sudah terjadi dari dahulu kala hingga sekarang ini. Pada kerajaan Yehuda, perbuatan-perbuatan ini marak terjadi dan Allah tidak diam dan tidak menutup matanya. Tuhan Allah
menyuruh Yeremia untuk memperingatkan bangsa itu, mulai dari raja, pegawai-pegawai, dan rakyatnya, supaya mereka melakukan kebenaran dan keadilan. Mereka tidak boleh menindas orang asing, anak yatim, dan para janda, dan mereka tidak boleh memerasnya. Mereka ini tidak boleh diperlakukan dengan keras juga. Hukuman Allah tidak main-main. Ia akan meruntuhkan istana raja jika mereka tidak mendengarkan perkataan Allah. Allah berfirman, "Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah setiap orang bertobat meninggalkan kejahatannya. Seorang majikan jangan memeras dan menindas pembantunya atau anak buahnya, karena mereka lemah dan tidak punya tempat untuk mengadu. Ingatlah, Tuhanlah yang akan membela mereka. Para pemimpin, jika engkau sudah melihat rakyatmu diperas dan mereka tidak bisa melepaskan dirinya, segeralah membebaskan mereka dari pemerasan itu. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan saudara lakukan sebagai seorang pemimpin. Para rakyat, jikalau ada orang asing datang ke tempat saudara, jangan memeras atau menindas mereka. Allah kita yang di surga mengasihi mereka. Jika ada anak yatim atau yatim piatu, jangan keras terhadap mereka, sebab mereka tidak lagi punya bapa untuk melindunginya di dunia ini, seperti orang lain yang masih punya bapa. Jika ada orang asing, yatim dan janda yang tidak mampu mengembalikan utangnya, jangan bersikap keras kepada mereka. Walaupun memang mungkin agak menjengkelkan karena sering ingkar janji, tapi ketahuilah, Allah berpihak kepada orang-orang miskin dan lemah. Namun, walau Allah memperhatikan orang-orang yang tidak punya tempat mengadu di dunia ini, bukan berarti Allah membenarkan perbuatan jahat mereka. Jika ada orang berbuat jahat, baik kaya ataupun miskin, ia tetap harus dihukum sesuai dengan ketetapan undang-undang. Sebab dalam hal perbuatan kejahatan, semua sama di hadapan Tuhan, kuat dan lemah, kaya dan miskin. Jika ia bersalah, menipu, dan mengelabui orang lain sehingga orang lain dirugikan, ia harus tetap dihukum. Bagi orang-orang yang haknya diperas, ditindas, karena saudara adalah orang asing, anak yatim dan janda, atau orang miskin dan lemah, jangan bersedih, tetapi mengadulah kepada Tuhan yang berlaku adil dan benar. Dan bagi semua orang, baik pejabat, penguasa, pegawai-pegawai dan rakyat, lakukanlah keadilan dan kebenaran, sebab itu mendatangkan segala kebaikan dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, penghukuman tidak hanya berlangsung pada masa sekarang, ketika masih ada di dunia ini, tetapi setelah kematian akan ada penghukuman terhadap semua orang. Semua orang akan diperhadapkan kepada pengadilan Allah untuk dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Tetapi berbahagialah orang yang percaya kepada Kristus. Ia akan dibenarkan dan dikuduskan hingga bebas dari penghukuman. Namun bukan berarti kita boleh berbuat jahat. Kita harus melakukan keadilan dan kebenaran. Jikalau Kristus sudah memberikan nyawanya untuk pembenaran kita, masihkah kita mau menindas dan memeras orang yang tidak punya tempat mengadu di dunia ini? Atau membiarkan hak mereka dirampas? Kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus sudah sepatutnya direspon dengan tetap melakukan kehendak-Nya, keadilan dan kebenaran di sepanjang kehidupan kita. Amin.